Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada latihan fisika. Pada pertemuan pertama atau chapter pertama, kita akan membahas soal-soal pada teori atom. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa dalam mempelajari teori atom. Kita bahas pada soal yang pertama. Buktikan bahwa jari-jari elektron yang mengelilingi inti atom pada lintasan stasioner bahwa Rn sama dengan 0,53 kali 10 pangkat negatif 10 N kuadrat dalam satuan meter, atau Rn sama dengan 0,53 N kuadrat dalam satuan angstrom. Bila diketahui besaran-besaran terkait massa, muatan elektron, tetapan pembanding, kemudian konstanta Planck dan pi, Inilah yang sudah diketahui lengkap, Kita buktikan bersama-sama, Bagaimana kita membuktikannya? Kita mulai dari gaya sentripetal berbanding dengan gaya listrik pada elektron. Yang ini sudah diketemukan persamaannya pada model atom Rutherford, Maka mv kuadrat dibagi r sama dengan ke kuadrat dibagi r kuadrat. Kemudian, karena ada r kuadrat dibagi r, masih ada r di sini, sehingga v kuadrat sama dengan ke kuadrat dibagi mr. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian pada model atom Bohr, ada lintasan stasioner, dengan momentum anguler berbanding lurus dengan tetapan Planck-nya. Ini adalah persamaannya, bahwa M kali V sama dengan N kali H dibagi 2 PR. Kemudian kita kuadratkan, maka menjadi V kuadrat, Ini menjadi V kuadrat N kuadrat, dibagi dengan 4 pi kuadrat M kuadrat R dikuadratkan. Ini disebut sebagai persamaan 2. Setelah dikuadratkan, kita bandingkan kedua persamaan 1 dan 2. Maka N kuadrat H kuadrat 4 pi kuadrat M kuadrat R kuadrat sama dengan KE kuadrat dibagi dengan MR. Diberi tanda merah berarti masih ada MR di sini, Masih ada MR, sehingga N kuadrat H kuadrat dibagi 4 pi kuadrat MR sama dengan KE kuadrat. Kemudian dikalikan silang, Maka N kuadrat H kuadrat dibagi 4 pi kuadrat, MR KE kuadrat. Kita lanjutkan. Ini persamaannya sudah ditulis kembali, maka nilai R-nya adalah N kuadrat H kuadrat dibagi 4 pi kuadrat, MKE kuadrat dikalikan dengan N dikuadratkan. Maka dengan demikian kita masukkan nilai-nilai besaran terkait lengkap semua ini, Tinggal kita menghafalkannya, maka menjadi Rn sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 kuadrat dibagi 4 kali 3,14 kuadrat 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 dikalikan pembandingnya 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kuadrat dikalikan dengan N kuadrat.
Hasilnya yang bagian atas ini adalah 43,56 ya. 34 dikuadratkan 68, negatif 68. Yang bawah ini penyebutnya hasilnya adalah 8,2688 kali 10 pangkat negatif 57 N kuadrat ya. Maka hasilnya Rn itu sama dengan 5,268 kali 10 pangkat negatif 11 N kuadrat. Ya, nah, tinggal diambil saja, ini tinggal 11 ini ya. Po negatif 11. Sehingga Rn-nya boleh dituliskan ya sama dengan 0,53 kali 10 pangkat negatif 10 N kuadrat dalam satuan meter. Terbukti yang pertama, bahwa yang kedua kita ambil 1 meter itu sama dengan 10 pangkat 10 angstrom ya. Satuan besarnya ya. Sehingga Rn ini kita tuliskan kembali menjadi ya 10 pangkat 10, ini 10 pangkat negatif 10. Maka ini hasilnya adalah 10 pangkat 0 atau 1. Maka Rn sama dengan 0,53 N kuadrat kali 10 pangkat N kuadrat dalam satuan angstrom. Yang kedua juga terbukti demikian. Untuk R1 maka N1 ya. R1 N1. Maka R1-nya adalah ini 1 kuadrat, maka hasilnya adalah 0,53 kali 10 pangkat negatif 10 dalam satuan meter. Dalam satuan angstrom, maka ini tinggal mengambil 0,53 dalam satuan angstrom. Maka persamaannya bisa dijadikan Rn sama dengan R1 dikalikan dengan R1 dikalikan dengan N kuadrat, baik dalam satuan angstrom atau dalam satuan meter. Jadi soal nomor 1 terbukti ya, sehingga inilah caranya kita membuktikannya ya. Kita harus harus hafal dari koefisien-koefisien atau tetapan-tetapan yang tersedia pada materi teori atom. Kita lanjutkan. Elektron tidak boleh mengelilingi inti melalui sembarang lintasan, tetapi pada lintasan tertentu tanpa membebaskan energi disebut sebagai lintasan stasioner. Dan seterusnya, maka buktikan bahwa energi elektron pada lintasan stasioner adalah E ke N sama dengan negatif 13,6 dibagi N kuadrat dalam satuan EV. Yang kedua, buktikan bahwa energi foton pada perpindahan elektron untuk eksitasi adalah E sama dengan 13,6 perkalian 1 dibagi N1 kuadrat dikurangi 1 dibagi N2 kuadrat dalam satuan EV. Buktikan juga frekuensi dan panjang gelombang foton pada elektron, yaitu F sama dengan 3,29 kali 10 pangkat 15 pada bagian belakang sama ya, persamaannya ya dalam satuan Hz. Kemudian seperlambda ya itu sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 dengan persamaan pada ruas belakang adalah sama dalam satuan per meter. Kita bahas bersama-sama, kita buktikan bahwa E ke N sama dengan negatif 13,6 dibagi N kuadrat dalam satuan EV. Kita buktikan energi elektron pada lintasan ke N, maka persamaannya adalah E ke N sama dengan negatif K E kuadrat dibagi 2 Rn. Karena ini N, ini adalah Rn. Ya. K ini adalah besarnya 1 dibagi 4 pi epsilon 0. Ya, maka kalau dikuadratkan, K kuadrat 1 dibagi 16 pi kuadrat epsilon 0
kuadrat. Kemudian energi ya, jari-jari elektron yang diperbolehkan itu adalah Rn sama dengan H kuadrat dibagi 4 pi kuadrat ya, MKE kuadrat dikalikan dengan N kuadrat. Masukkan persamaan ini ke En sehingga ini nilai-nilai yang dibutuhkan nanti ya untuk membuktikan persamaan yang kita inginkan. Kita masukkan persamaannya ya, maka E ke N itu sama dengan negatif KE kuadrat dibagi 2, ini dibalik ya, menjadi 4pi kuadrat KM 4pi kuadrat M KE kuadrat dibagi N kuadrat dibagi dengan H kuadrat. Yang sama K dikalikan K kuadrat, E kuadrat dikalikan E kuadrat ya, menjadi ya E pangkat 4 ya. Maka ini persamaannya menjadi ya 4pi kuadrat M KE kuadrat dikalikan E pangkat 4 dibagi 2H kuadrat. Hasilnya adalah ya, ini K kuadratnya dimasukkan ini, maka menghasilkan negatif M E pangkat 4 dibagi 8 epsilon 0 kuadrat H kuadrat dikalikan 1/N kuadrat. Ini adalah energi lintasan stasioner ya pada bilangan kuantum ke N. Kita masukkan nilainya. Nah, maka 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kali 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dipangkatkan 4. Dibagi 8 kali 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 kuadrat dikalikan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 N kuadrat dikalikan 1 per ya, N kuadrat dalam satuan Joule. Maka kalau diambil dalam satuan EV, hasil yang ini bagian depan adalah 2,17 kali 10 pangkat negatif 19 dibagi 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dikalikan 1 per N kuadrat dalam satuan EV. Ini hasilnya 1, maka 2,17 dibagi 1,6 ya, maka menjadi 13,6 dibagi dengan N kuadrat ya, negatif 13,6 dibagi dengan N kuadrat dalam satuan EV. Inilah cara membuktikan pada soal yang pertama dari soal yang kedua. Ya, persoalan pertama dari soal yang kedua. Sekarang kita lanjutkan. Buktikan bahwa energi foton yang terjadi pada perbedaan elektron untuk eksitasi sebesar E sama dengan 13,6. Perkalian dari 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat dalam satuan EV. Kita buktikan ya. Misalkan bahwa elektron berpindah dari bilangan kuantum dasar ke bilangan kuantum ke N sama dengan 2. Maka ya, untuk N1, EN1 itu negatif 13,6 dibagi N1 kuadrat dalam satuan EV. Untuk N2, maka En2 sama dengan negatif 13,6 dibagi N2 kuadrat dalam satuan EV. Energi foton adalah energi untuk memindahkan elektron dari lintasan satu ke lintasan yang lain. Maka E sama dengan En2 dikurangi En1. Sehingga negatif 13,6 dibagi N2 kuadrat dikurangi perkalian dari negatif 13,6 dibagi N1 kuadrat. Ya. Hasilnya adalah yang ini positif, yang ini negatif, maka ditukar sisinya. 13,6 dibagi N1 kuadrat dikurangi 13,6 dibagi N2 kuadrat dalam EV. 13,6 sama kita keluarkan, maka 13,6 perkalian dari 1 dibagi N1 kuadrat
dikurangi 1 dibagi N2 kuadrat dalam satuan EV. Inilah cara membuktikan pada persoalan kedua dari soal nomor 2. Kita lanjutkan. Buktikan bahwa frekuensi dan panjang gelombang foton pada elektron adalah F sama dengan 3,29 kali 10 pangkat 15 perkalian 1 dibagi N1 kuadrat dikurangi 1 dibagi N2 kuadrat. Kemudian 1 lambda sama dengan 0,97 kali 10 pangkat 7 perkalian dari 1 dibagi N1 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat dalam satuan per meter. Kita buktikan. Kita tambahkan yang diketahui C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34. Negatif 34 Joule sekon. Persamaan yang sudah ada tadi, energi foton berbanding lurus dengan frekuensinya, maka E sama dengan HF dalam satuan Joule. Maka kita masukkan harganya, E sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 dikalikan F dalam satuan Joule. Satu lagi persamaannya, energi foton pada perpindahan elektron itu adalah 13,6 perkalian 1 dibagi 1 dibagi N1 kuadrat dikurangi 1 dibagi N2 kuadrat dikalikan dengan EV, maka dalam satuan Joule kita kalikan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Ruas belakang sama tetapi satuannya dalam Joule. Kita bandingkan kedua persamaan tersebut menghasilkan bahwa yang ini 13,6 kali 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dibagi 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 dikalikan dari perkalian 1 dibagi N1 kuadrat dikurangi 1 dibagi N2 kuadrat dalam satuan S. Ini hasilnya adalah 3,29 kali 10 pangkat 15 dengan ruas belakang sama dalam satuan Hz. Terbukti persamaan yang kita inginkan. Maka dengan memasukkan nilai-nilainya kita bisa menemukan nilai frekuensi foton pada elektron. Sekarang kita ambil pada persoalan 1 lambda. C sama dengan lambda dikalikan dengan F. Ini merupakan persamaan cepat lambat gelombang cahaya. Maka 1 lambda itu sama dengan kalau lambda itu sama dengan C dibagi dengan F. Kalau 1 lambda adalah F dibagi dengan C. Maka 3,29 kali 10 pangkat 15 dibagi kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 dengan ruas belakang sama. Masih ini dalam satuan per meter Maaf, dalam satuan per meter. Sehingga persamaannya adalah 1 per lambda sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7. Perkalian dari 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat dalam satuan per meter. Ini yang disebut dengan tetapan Rydberg 1,097 kali 10 pangkat 7. Ini juga merupakan persamaan Balmer. Itulah keseluruhan soal dari nomor 1 sampai soal nomor 2. Semoga kita bisa memahami semua dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pada teori atom. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.